Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama gua Giovanni Suhendi. Nah, di video kali ini gua akan bahas 3 hal. Yang pertama mengenai akuarium untuk si Mambo. Jadi bagi kalian yang belum tahu, Mambo itu menang kontes ikan cana. Dia dapat juara 2 untuk kelas Cana Maru Jumbo. Jadi ini kita akan bahas mengenai akuarium untuk si Mambo. Yang kedua gua akan bahas Bang Jago, dan yang terakhir gua akan bahas si Peacock Bass Temensis. Jadi simak videonya. Oke, jadi untuk akuarium si Mambo sebenarnya ini udah ready dari minggu lalu, tapi kaca yang kemarin itu sempat ada baret-baret di sini. Jadi untuk kalian nih ya, sekedar info, kalau kalian beli akuarium baru, pastikan kalian minta garansi sama orangnya ya. Paling enggak jangan baret-baret lah. Kalau baret-baret juga yang masih bisa ditoleransi. Kebetulan karena gue beli dengan langganan gue, jadi begitu gue bilang, Pak Tris ini baret-baret, dia langsung ganti tanpa basa-basi. Jadi bukan berarti gara-gara baret gue beli kaca sendiri, enggak. Emang itu tanggung jawab si yang ngebuat akuarium. Jadi sama dia emang benar-benar digaransi dan diganti kacanya bagian depan. Jadi kemarin tuh baretnya cukup dalam di sini. Kalau misalnya baretnya di pojok atau baretnya tipis, mungkin gua nggak terlalu peduli ya. Tapi kebetulan kemarin tuh bener-bener di tengah dan dalam. Jadi emang diganti sama dia total. Nah, kalau kalian bisa lihat, ini udah gua mundurin karena waktu itu dari segi pemipaan itu semua udah oke, nggak ada yang ngerembes-ngerembes air atau kayak gimana pun. Jadi pas setelah ini diperbaiki, gue tinggal pasang silikon untuk pemipaan di belakang. Nah, ini ada sedikit perubahan di pemipaan. Kemarin itu sempat ada yang melintang, terus akhirnya gue akalin, gue manipulasi lah di belakang. Nanti gue tunjukin di belakang kayak gimana. Oke, jadi untuk settingan ini ada 4 filter intake-nya. Kalian bisa lihat, ini yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga, dan yang keempat. Sebenarnya ini awalnya akuarium untuk akuarium air laut. Nah, tapi berhubung Mambo juara 2 untuk kontes ikan cana di Jogja. Jadi kayaknya ini spesial untuk maskot baru kita si Mambo. Jadi emang sebenarnya filternya gue buat overkill kayak gini juga emang untuk main air laut awalnya. Jadi project air laut kita tunda dulu. Entah kita tunda atau gimana ya, lihat nanti. Nah, gue diskusi dengan Mr. X, perawatan Mambo selama ini dengan dia itu kadang-kadang aja pakai filter, tapi mayoritas nggak pakai filter. Sedangkan kita kan udah punya filter semewah ini. Jadi mungkin ya, kalau sekarang ini kan emang lagi gue running aja, karena Mambo besok akan dikirim dari Jogja ke Pekanbaru. Jadi ini airnya lagi gue sirkulasi aja, gue lagi memastikan semuanya itu oke, nggak ada masalah, nggak ada bocor, nggak ada apa. Semestinya nggak ada bocor ya, karena emang udah dites kemarin dan tadi pagi. Nah, ini sekarang gue pakai pompa 5.000 liter per jam, 2 buah. Mungkin nanti untuk Mambo gue akan kasih aja mungkin pompa 2.000 atau 3.000 liter per jam, 1 biji. Paling nggak tetap ada sirkulasi, tapi nggak ngebuat airnya itu berarus kenceng atau seperti apa. Jadi tetap akan kita gunakan filter ini, tapi ya itu pakai pompa mungkin 2.000 atau 3.000 liter per jam. Itu masih lagi gue pikirin sekarang. Untuk filter ini seperti kalian bisa lihat, ini lebih rapi dibanding kemarin, dan gue tetap pakai kaos kaki dong. Pakai kaos kaki, dan gue pakai filter floss untuk water polishing. Dan seperti biasa filter floss di atas air. Kalian bisa lihat ya di atas air dia. Tuh, nah ini airnya ketinggalan air di situ. Oke, jadi ini mungkin udah pernah gue bahas di video sebelumnya. Jadi gue nggak akan terlalu banyak bahas mengenai settingan filtrasi, karena sekali lagi ini awalnya untuk akuarium air laut. Nah, sedangkan sekarang kita untuk ikan cana maru. Nah, jadi cana maru ini ya dia nggak suka air yang berarus kencang, dan settingan kita seperti ini ya mau nggak mau ya begitulah. Tapi dalam arti kata gini guys,
bukannya ini jadi sia-sia, nggak juga. Suatu hari nanti misalnya gue kasih Mambo akuarium baru, ini kan udah bisa gue jadiin air laut. Semuanya udah ready, settingan udah ready. Tinggal ganti pompa, kemudian ganti medianya atau seperti apa, atau tinggal ditambahin skimmer atau apa. Itu kan gampang ya nanti. Yang penting semuanya udah ready. Jadi apapun yang akan gue taruh di sini, semua settingan udah siap. Tinggal mainin di pompa atau mainin di media atau di peralatan lainnya. Jadi ini nggak sia-sia. Oke, kemudian untuk masalah filter-filter ini gue udah janjian sama tukang desain interior. Dia besok atau lusa akan datang dan dia akan mencoba mendesain kira-kira ini ditutupnya seperti apa, biar dia aja sih yang nentuin ya. Jadi nanti ya filter-filter ini nggak kelihatan lagi. Jadi akuarium galeri ini jadi lebih rapi. Sebenarnya ini bisa dibilang udah 99% ready. Udah semuanya deh. Tinggal finishing untuk mempercantik aja. Kemudian di sini bangku, biasanya gue duduk sambil ngopi, sambil sebat, ya nggak? Sambil sebat, ngeliatin ikan di sini. Kayaknya bangku ya kayak gini aja sih, nggak usah yang kayak gimana-gimana, biar lebih enak. Oke, jadi gue akan tunjukin pipa di belakang ya kalau kalian penasaran. Dan di sini ini ada jarak kurang lebih 50 cm dan ini akses gue masuk ke dalam. Oke, ini akses gue masuk ke dalam. Ini gue masih bisa jalan dengan cukup nyaman. Dan ini pemipaannya di belakang. Nah tuh, kelihatan nggak? Gitulah ya. Ini pemipaan settingannya. Dan untuk air keluar, gue akhirnya putusin untuk ngebobol tembok. Jadi nggak gue gabungin ke sini, tapi gue bobol tembok. Ini gue sambungin langsung ke sana. Jadi kalau gue mau buang air, gue tinggal buka keran atau gimana, itu langsung kebuangnya ke sana. Gitu guys. Oke, yang berikutnya kita akan update mengenai Bang Jago. Ini 2 hari yang lalu gua ganti settingannya. Jadi kemarin kan pakai pasir malang merah, gua ganti pakai pasir putih, gua ambil dari Megatank. Jadi kenapa gua pakai pasir putih? Gua pengen coba ya siapa tahu warnanya berubah. Karena kalau gua ganti pakai background warna putih, nggak nyambung sama akuarium galeri ini nih. Misalnya ini putih, ini hitam, nggak bagus gitu ya. Jadi ya mau nggak mau ini gue coba dulu pakai pasir putih. Dan juga karena gue pakai pasir putih kan kalau kena lampu dia juga jadi lebih terang. Tapi si Bang Jago kayak begini terus. Kalau misalnya dalam 1 minggu belum juga ada perubahan, gue ada akuarium satu lagi yang dulu banget. Kalau kalian ingat awal-awal gue nge-setting akuarium galeri, gue ada satu akuarium yang gue otak-atik, gue peragain cara setting filter dan lain-lain. Itu masih ada. Kemungkinan besar nanti gua akan pindahin Bang Jago ke sana dan itu gua akan kasih background putih atau seperti apa gua nggak tahu. Jadi intinya Bang Jago ini ya masih kayak begini, dia naik turun. Kadang, nah sekarang lagi ngedrop nih, gua nggak tahu. Lagi ngedrop, lu lagi di videoin ngedrop pula. Jadi ya seperti itu. Jadi ya gua nggak tahu deh. Udah 3 minggu warnanya gosong setelah di tanning dan belum banyak perubahan. Jadi ya seperti yang kalian bisa lihat aja deh tuh guys. Nah ini si Bang Jago nih. Nah ini akuariumnya sekarang seperti ini. Dan seperti inilah Bang Jago kita. Jadi Bang Jago gosong. Oi bangun oi. Ya udah, kalau update Bang Jago sih sesingkat itu. Intinya satu minggu ini gua coba, kalau nggak ada perubahan dia fix keluar dari akuarium galeri ini. Jadi sorry banget karena keluar dalam arti kata bukan gua jual atau apa, dia akan gua taruh di akuarium yang satu lagi dengan background putih dan semoga dia membaik. Kalau dia udah membaik dan stabil mungkin kembali lagi ke sini, karena gua nggak mungkin ganti ini pakai background warna putih. Salah satunya tadi kan karena estetikanya jadi nggak masuk. Dan yang kedua, untuk ngeganti background itu gua harus copotin pipa-pipa yang ada di belakang baru bisa ganti background. Terlalu ribet, mendingan Bang Jago aja gua keluarin, gua pindahin ke akuarium di luar. Karena kemarin kan gue mikir gua tambah akuarium di sini, tapi jadinya jadi nggak bagus. Karena kalau kayak sekarang yang kalian lihat di sini,
Ini dari segi estetika udah cakep ya, udah bener-bener kayak galeri, bukan kayak toko akuarium atau gimana yang penuh sesak akuarium, enggak kan. Jadi emang kita kan konsepnya galeri ya, bukan toko akuarium. Oke, jadi kita langsung aja ke Peacock Bass Temensis. Untuk Peacock Bass Temensis ini mereka pertumbuhannya udah sangat jauh melambatnya ya. Ini minggu lalu dia itu udah nyampe di ukuran 11 cm, dan tadi sore gue ukur mereka ini baru masuk di 12 sampai 13 cm kurang lebih ya. Karena kenapa gue bilang kurang lebih, kan gue pakai penggaris di sini. Jadi ya beberapa ekor aja yang bisa gue ukur, dan itu pun nggak nempel persis di kaca ya. Dan kadang-kadang kan kaca itu menipu. Jadi kalau dilihat di ukurannya itu udah 12 cm, estimasi gua realnya kalau bener-bener gua angkat dan gua ukur ya 12-13 cm kurang lebih ya. Nah, ini semuanya alhamdulillah sehat-sehat semua, dan mereka masih gua push pakai ikan cere seperti biasa. Jadi kalau Peacock Bass Temensis ya seminggu terakhir ini nggak ada perubahan yang signifikan. Dan yang gua bingung nih, jujur, kalau kalian tahu ya komen di bawah, kenapa markingnya belum pada keluar ya? Padahal udah size 12-13. Apa gara-gara gua genjot makan terus, makanya markingnya nggak keluar? Tapi kalau dari segi barnya sih emang cukup tebel ya. Tuh, perutnya aduhai, bohai. Perutnya tebel, barnya mayoritas, nih tuh, mayoritas tebel. Beberapa aja kayak ini nggak terlalu tebel, tapi yang lainnya mayoritas markingnya tebel-tebel semua. Sorry, bukan markingnya, barnya, tapi marking titik-titik dot-dot putihnya itu belum keluar. Apa mungkin di size 15-17 ya baru keluar ya, kita lihat nanti. Jadi itu aja video update akuarium galeri malam ini. Semoga sedikit banyak bisa menghibur atau ya bisa mengedukasi lah ya, atau apapun itu. Dan kalau kalian baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Oke, see you guys in my next video. Bye-bye.